Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang juga tidak kalah mulianya dengan bulan-bulan yang haram yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita tempatnya untuk banyak beristighfar ya atas segala dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis disampaikan tentang bulan Sya'ban ini ya. Jadi bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terjadi terkait tentang sejarah Islam itu sendiri. Yang pertama adalah perpindahan Ka'bah ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram. Itu peristiwa yang besar, yang ini juga termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, nanti bisa dibuka itu. Kemudian yang kedua itu peristiwa tentang turunnya anjuran perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca sholawat. Itu ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah berselawat kepada baginda Nabi ya, innallaha wa malaikatuhu, dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shallu 'alaihi wasallimu taslima, maka kita diperintahkan untuk juga bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam bulan nisfu Sya'ban itu dalam bulan Sya'ban itu ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu pertengahan daripada bulan Sya'ban, yaitu tepatnya tanggal 14 Sya'ban malam 15 besoknya. Nah, insyaallah bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban itu jatuh pada tanggal 14 Sya'ban malam 15, itu Masehinya sekitar tanggal 17 ya, 17 Maret ya. Nah, ini ada sebuah kebiasaan baik yang yang ditradisikan oleh kaum Nahdiyin, yang kita juga ada tuntunan syariatnya, itu kita melakukan sholat sunnah ya. Kemudian dilanjutkan dengan baca surah Yasin 3 kali. Yasin yang pertama kita niatkan minta doanya itu untuk ditetapkan iman Islam kita. Kemudian bacaan yang kedua niatnya untuk supaya Allah berikan kita panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar diberikan rizki yang berkah gitu ya. Nah, dan juga ada semangat yang dicatat dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, bahwa sebelum masuk puasa kita juga dianjurkan untuk saling memaafkan ya. Karena ada hadis yang berbunyi bahwa yattali Allahu azza wa jalla, Allah itu turun pada ila khalqihi, kepada hambanya itu, kepada makhluknya, fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Apa turunnya? Turunnya itu ampunannya ya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang yang musyrik, au musyahinin, atau orang yang bermusuhan gitu. Jadi ada rasa marah dengan si A si B nya, dengan siapa, saling bermusuhan. Nah, itu nggak diampunin sama Allah. Maka dianjurkan di bulan Sya'ban ini kita udah hilangkan rasa dendam ya, rasa marah pada siapapun ya. Apalagi yang lagi viral nih ya, terkait tentang masalah-masalah azan dan lain sebagainya. Udah kita hapusin aja tuh, kita maafin lah. Cocok nggak cocok, sepakat nggak sepakat, nggak usah ada perasaan benci kita kepada siapapun yang tidak sepaham dengan kita ya. Saling memaafkan, karena
tidak pantas atau tidak baik kita menyimpan dendam sementara kita akan memasuki bulan yang suci yang Allah muliakan juga, yaitu bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan supaya kita gampang beribadah, hati kita harus kita bersihkan dulu ya. Bersihkan dari penyakit-penyakit hati ya. Karena orang beribadah dengan mudah itu salah satu penyebabnya, kalau orang gampang beribadah, salah satu penyebabnya itu hatinya jauh daripada kekotoran. Dosa-dosanya yang terkait tentang hati, apakah rasa hasad, apakah rasa benci, apakah rasa yang lain yang bisa menyebabkan hati kita sakit, itu harus kita bersihkan supaya Allah berikan kemudahan kita di dalam beribadah selama bulan Ramadan. Tarawih kita juga enteng, karena tarawih ini juga sekalipun sunnah, itu kadang-kadang ada yang berat melaksanakannya ya, bisa jadi karena pada saat mau masuk Ramadan hati kita masih banyak kotorannya, kotorannya. Kan sayang kalau tarawehnya kita lalaikan begitu saja, sementara belum tentu kita bisa berjumpa dengan taraweh di tahun berikutnya, gitu kan. Baca Quran juga itu kenapa kita menjadi berat, bisa jadi karena masih banyak kekotoran di dalam hati kita, lisan kita lebih sering melantunkan hal-hal yang sifatnya maksiat, lebih sering bergibah dan lain sebagainya. Jadi mau baca Quran itu susah karena tertutup dengan dosa-dosa yang bersemayam di dalam anggota tubuh kita. Nah, itu adalah pengantar ya untuk kita memasuki bulan Sya'ban ini dengan hati yang bersih, dengan semangat yang maksimal lah untuk persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Karena bulan Sya'ban ini juga tidak kalah banyak fadilah-fadilahnya yang bisa kita petik, dan ini merujuk daripada pendapat para ulama ya, dan juga tadi hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena pernah tuh suatu hari di bulan Sya'ban Rasulullah kan bersama dengan Sayyidah Aisyah. Jadi semalaman itu istilahnya gilirannya Sayyidah Aisyah nih. Tapi di tengah malam itu Sayyidah Aisyah terbangun. Pas beliau lihat kok nggak ada Rasulullah di sampingnya. Cepat semburu tuh Sayyidah Aisyah ya. Sayyidah Aisyah mencari Rasulullah hingga keluar. Ternyata, waalaikumsalam. Ternyata Rasulullah ada di makam Baqi. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah memanggil, ya Rasulullah. Rasulullah menengok. Kemudian Rasulullah nanya, kenapa wahai Aisyah, apakah engkau takut bahwa Rasulullah tidak bisa menjagamu dengan baik, kan gitu. Nah, namanya Sayyidah Aisyah terkenal kepolosannya dan juga terkenal kecerdasannya. Beliau terus terang dengan baginda. Jadi Sayyidah Aisyah ini termasuk seorang istri yang polos ya, karena masih dalam usia belia. Menurut sejarah itu beliau dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Zanantu annaka ataita ila nisa'aka. Saya pikir engkau pergi ke istrimu yang lain gitu. Kan cemburu dia ya, polosnya. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak, karena beliau mengatakan, Rasulullah, ini malam nisfu Sya'ban, dan di malam nisfu Sya'ban ini Allah turun ya untuk memberikan ampunan kepada hambanya sejumlah banyaknya bulu kambing di wilayah Kaleb gitu. Saking tidak terhitungnya ampunan yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban. Maka jangan lewatkan nanti malam nisfu Sya'ban. Kita meriahkan dengan sholat sunnah ya. Dan ini pun disampaikan oleh Sayyidina Ali, kalau kita berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban, faqumu, maka dirikanlah malam itu, wasumu fi nahariha, dan puasalah di siang harinya. Karena apa? Karena Allah tabaraka ta'ala, Allah turun ya, memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Alamin mustaghfirin, kata Sayyidina Ali, siapa yang meminta ampun kepada Allah pada malam itu, faghfir lahu, maka Allah akan mengampuni. Wala min mustazraqin, dan barang siapa yang dia meminta rizki, fa'arzaqahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, Allah akan memberikan rezekinya.
Wama dan siapa yang meminta kesembuhan dari penyakitnya, wa afiyahu, Allah akan memberikan kesembuhan. Ala wa kadza, apapun yang diminta ya, minta apa di malam itu Allah akan kabulkan hatta tatlu'ul fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, itu kebetulan malam Jumat tuh besok tanggal 17 Maret. Nah, makanya Masya Allah kita diberikan kesempatan, mudah-mudahan umur panjang ya, bisa berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Maka ada doa yang sering kali diucapkan itu, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Ya Allah, kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban, dan sampai juga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan.